Selamat malam jemaat sekalian, baik yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah pada malam hari ini di rumah masing-masing. Saya ucapkan shalom. Ya, saudara, sebelum kita memulai ibadah kita, saya meminta kepada jemaat sekalian untuk yang mengikuti ibadah pada malam hari ini, membuka kamera dan mengaktifkan suara Zoom agar kita dapat merasakan bersama-sama bagaimana suasana beribadah pada malam hari ini. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan seperti pada malam hari ini, kesempatan di mana kita boleh datang kepada Tuhan dan dengan segala keluhan kita, jeritan kita, bahkan mungkin sukacita dan rasa syukur kita yang kita alami di dalam doa. Saudara, kita bersyukur untuk kesempatan ini di mana kita bisa memuji Tuhan dan firman-Nya kembali yang menyapa kita untuk boleh menguatkan langkah kita untuk menjalani kebersamaan dengan Tuhan. Dalam Mazmur pasal 19, 29 ayat 2 mengatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiasan kekudusan. Mari saudara sekalian, saya mengundang semua untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan, kita agungkan nama Tuhan dengan mengangkat pujian. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Sembari bertepuk baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan.
Mari kita membawa ibadah kita pada malam hari ini pada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk malam yang indah Tuhan izinkan kami boleh miliki. Tuhan, kami berada dalam gedung ini mungkin untuk sekian kalinya. Tapi Tuhan, kami rindu bahwa kehadiran kami di tempat ini adalah sebuah kerinduan untuk semakin mengenal Tuhan, untuk menaikkan segala pergumulan kami di hadapan Tuhan. Tuhan, berkatilah ibadah kami pada malam hari ini, Tuhan. Berkatilah. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita sadar betul bahwa dalam hidup ini kita tidak akan pernah lepas dari sebuah masalah. Baik itu masalah kita dengan orang lain, masalah kita dengan diri kita sendiri, bahkan mungkin masalah kita, komunikasi kita yang kurang baik dengan Tuhan. Di dalam Markus pasal 25, Markus pasal 11 ayat 25 mengatakan, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Saudara, dalam kemahatauan Allah tentang problema kita, kemahatauan Allah tentang pergumulan kita, Ia mau kita untuk sujud menyembah di hadapannya, mengakui segala kesalahan kita, pergumulan kita, bahwa kita sering menyimpangkan hati Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Inilah kami Tuhan, inilah kerapuhan kami. Tapi Tuhan, kami ingin menyatakan, kami sungguh mengucap syukur bahwa Tuhan masih mengasihi kami. Bahwa Tuhan terus menyertai kami, meski kami sendiri. Inilah doa kami Tuhan, inilah pengakuan dosa kami. Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, mari bersama-sama bersyukur untuk pertolongannya yang begitu besar, rahmatnya yang selalu baru tiap pagi, bahkan ketika kita dalam situasi-situasi yang sulit, dia selalu memberikan pertolongan tepat pada waktunya, saudara. Mari kita mengingat bagaimana kesetiaan Tuhan, kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita. Mari kita bersyukur untuk segala hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Mari kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih. Tuhan, jika kami tilik dalam kehidupan kami, bahwa sebenarnya apa yang kami miliki saat ini Tuhan, bahkan kehidupan, nafas yang kami miliki itu bukan semata-mata itu karena kekuatan kami, tapi karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan yang Tuhan terus berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nah, doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, kita tahu bahwa kesehatan merupakan elemen terpenting dalam kehidupan kita dalam menjalani
keseharian kita. Nah, saudara, kita pasti pernah merasakan sakit. Oleh karena itu, saudara, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama berdoa bagi jemaat yang sedang sakit ataupun dalam proses pemulihan. Kita berdoa bagi kaum laki-laki, kita berdoa untuk Ibu Ina Mary yang saat ini terus bergumul dalam proses pemulihannya. Kiranya Tuhan berikan kekuatan, bahkan sukacita dalam menjalani proses itu, dan kita juga berdoa untuk keluarga yang membantu, akan mendampingi dalam proses itu. Kita juga berdoa untuk pemulihan Andrew, kiranya Tuhan jamah penyakit dalam tubuh Andrew, dan papa mamanya pun Tuhan boleh kuatkan. Bagi kaum perempuan, kita berdoa untuk pemulihan Omu dan Sasa. Puji Tuhan, mereka boleh kembali menikmati aktivitas mereka, boleh keluar dari kamar, bermain. Dan kiranya Tuhan terus berikan kesehatan dan kekuatan, begitu juga untuk papa dan mamanya. Tuhan berikan kesabaran, sukacita terus. Mari kita berdoa. Kami menyerahkan Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk kaum laki-laki, kita berdoa untuk para pengurus dalam memulai komitmen pelayanan di tahun 2022. Kiranya Tuhan berikan kesatuan hati dan semangat dalam menjalankan tugas tanggung jawab, sehingga mereka mampu mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Bagi kaum perempuan, kita berdoa untuk para hamba Tuhan. Kita tahu bahwa mendidik anak bukanlah suatu hal yang mudah. Di sisi lain, ditambah mereka harus menjadi figur yang baik bagi anak-anak di sana. Oleh karena itu, saudara, kita berdoa agar mereka berikan kekuatan, hikmat, bahkan kesabaran dalam mendidik anak-anak Panti Asuhan Dorcas. Kemudian kita juga berdoa untuk jemaat, anak-anak jemaat yang studi di luar kota. Kiranya Tuhan menjaga mereka, mereka juga boleh menjaga pergaulan mereka, tetap fokus dalam studi sehingga mereka mampu mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami berdoa tapi Tuhan, jika Engkau tempatkan dalam hidup Engkau mereka sangat baik. Thank you God. Mereka adalah juga memberikan hikmat, kekuatan, jemaat anak-anak jemaat yang sedang berada di luar kota dia baik kiranya Tuhan tinggi Tuhan sertai dia dalam kesetiaan yang sangat baik. Mohon belas kita dan kita menyertai Tuhan yang jauh dari orang tua dan tetap berlimpah dalam pertumbuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, dalam nats lagu mengatakan, bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya.
Ya saudara, bahwa kita tahu bahwa Tuhan itu, di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebelum kita melanjutkan permohonan kita, doa kita di hadapan Tuhan, mari kita angkat satu pujian. Bila Kau yang membuka pintu. Segala perkara kuserahkan padamu. Segala perkara kuserahkan padamu. Allah pembela dalam hatiku, ku taruh di hatimu. Allah pemeliharaku, bila Kau yang buka pintu, tak ada satu dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkan. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Segala perkara kuserahkan padamu. Segala perkara kuserahkan padamu. Allah pembela segala kuatku, ku taruh di hatimu. Allah pemeliharaku, bila Kau yang buka pintu, tak ada satu yang dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkan. Bila Kau yang membuka pintu, bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu yang dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada satu dapat merendahkan. Saat ini saudara, kita akan kembali menaikkan doa kita. Pergumulan dari Bapak Helmon, kita berdoa. Kita doakan untuk option dari dokter yang mengatakan bahwa Karen harus operasi karena mengalami kelainan. Kita berdoa agar Tuhan berikan hikmat dalam proses operasi, bahkan untuk konsultasi kepada dokter khusus tulang anak, dan membicarakan detail tindakan operasinya termasuk pembiayaannya. Kita juga berdoa untuk Karen, kiranya Tuhan berikan kesehatan dalam menjelang operasi. Rencananya dalam minggu ini akan diadakan operasi. Kita juga berdoa untuk upaya pembuatan asuransi untuk cover pengobatan Karen, semoga Tuhan menolong. Nanti doa ini akan ditutup oleh Miss Diana. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini kami berdoa untuk Karen, Tuhan Yesus. Karen ini mengalami kelainan Tuhan. Tuhan, rencananya Bapak yang akan mengoperasi, Tuhan tolong untuk segala konsultasi, Tuhan berikan hikmat untuk konsultasi tulang dan juga untuk segala detail pembicaraannya agar semua tetap tercatat dengan baik, tertata dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk keputusan Bapak yang akan mengoperasi Karen. Tuhan tolong, Tuhan sediakan
dana, Tuhan bantu dananya Tuhan Yesus, dan dalam proses pembuatan asuransi pun Tuhan tolong Tuhan berkati Tuhan, tolong untuk Karen Tuhan. Dalam sisi lain mungkin dia merasa takut Tuhan Yesus, dia bertanya-tanya mengapa hal ini bisa terjadi, tapi Tuhan tolong Tuhan berikan kekuatan kepada Karen dan kepercayaan dan kekuatan hati bahwa dia boleh sembuh Tuhan Yesus. Jika dia terus berserah kepada Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan, bila kehendak Tuhan yang terjadi atas Karen Tuhan Yesus. Terima kasih dalam masalah mendengar keputusan yang harus dilakukan oleh pembicaraan demokrasi dalam beberapa hari ke depan ini. Tuhan, kami memohon kepadamu dalam usia adik pembicaraan yang masih kecil, karena Tuhan kuatkan dia, berikan dia pengalaman dalam Tuhan, bahkan keluarga, saudara-saudara yang dekat dengan adik kami ini Tuhan, boleh mendukung dia untuk pembicaraan agar dalam rencana ini Tuhan itu boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan keputusan dokter ini Tuhan boleh berjalan dengan apa yang Tuhan sudah rencanakan bagi adik kami. Tuhan, berkati para para medis yang atas menangani adik kami, dan memberikan hikmat dan kebijaksanaan di dalam bekerja. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah berdoa untuk rencana dalam keputusan asuransi dalam masa pengobatan Karen ke depannya. Tuhan buka jalan, memberikan yang terbaik. Kami Tuhan Yesus, karya rancangan yang terbaik yang nanti akan Tuhan sediakan untuk Tuhan Yesus. Tuhan berikan kekuatan kepada orang tua di dalam merawat dan mengarahkan adik kami. Terima kasih Bapak dalam surga, untuk kami menyerahkan kepada kami dalam Allah yang berkenan Tuhan, Kau yang memegang dan kami percaya bahwa Engkau Allah yang berkata bersama dengan dia. Di dalam nama anak Tuhan Yesus yang berdoa. Amin. Selanjutnya saudara, kita akan berdoa untuk kaum laki-laki. Kita berdoa untuk kesehatan Ibu Juwita. Ini pergumulan dari Amalisgia. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan lindungi untuk Ibu Juwita bergumul dengan jarak tempat tinggal dan tempat kerja yang cukup jauh. Dan Tuhan juga dan kita juga berdoa untuk pemulihan Ibu Inalis, dia kiranya Tuhan terus tolong. Bagi perempuan kita berdoa untuk pergumulan dari Ibu Elma, doakan proses mencari tempat pekerjaan yang baru, dan bahkan beliau sudah mencoba untuk mendaftar di IPK, kiranya Tuhan tolong. Mari kita berdoa. Untuk kesehatan Ibu Elma Tuhan, Ibu Elma sedang bekerja yang baru, kiranya Kau berkati, tolong Tuhan. Beliau sedang mencoba untuk mendaftar di IPK, kiranya kalau Tuhan izinkan dia boleh bekerja di sana, Tuhan tolong. Dan kalaupun tidak Tuhan Yesus, Tuhan bukakan jalan untuk mencari pekerjaan yang lain Tuhan, sesuai dengan background-nya, sehingga di mana dia boleh berada, dia boleh menemukan Tuhan di dalam komunitas itu, bahkan boleh bertumbuh di dalam Tuhan, semakin mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan berdoa pada bagian terakhir. Saudara, kita berdoa untuk pelayanan dalam seminggu ini. Kita tahu bahwa pelayanan merupakan anugerah Tuhan. Kiranya kita berdoa bila setiap pelayanan dalam minggu ini sungguh-sungguh mengarahkan hati mereka kepada Tuhan. Terakhir saudara, saya mengajak kita untuk berdoa pergumulan masing-masing di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap pelayanan melayani dalam minggu ini Tuhan. Kami sungguh tidak mudah Tuhan, mudah mengatakannya, tapi motivasi kami harus luruskan, harus jernihkan Tuhan. Oleh karena itu, bila setiap jemaat, bahkan setiap anggota yang boleh melayani dalam setiap minggu ini, Tuhan pakai, Tuhan berkati mereka, agar mereka juga boleh termotivasi di hadapan Tuhan, bahwa apa yang mereka lakukan di hadapan Tuhan, sehingga orang dapat melihat nama Tuhan kembali dimuliakan.
Inilah setiap doa kami Tuhan. Sendingkanlah telingamu untuk mendengarkan setiap pergumulan kami. Dan dengan kepercayaan penuh, Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan disapa oleh firman Tuhan. Kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita dengan mengangkat satu pujian. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hati. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita angkat pujian kita lagi. Aku mengasihi Engkau Yesus. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hati. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Tujuan hidupku hanya untuk menyenangkan tujuan hidupku hanya untuk menyenangkan hatimu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, seperti pujian kami, biarlah hati kami semakin hari merindukan persekutuan yang intim dengan Tuhan. Kami tahu Tuhan, ketika kami menginginkan hal itu, begitu banyak godaan yang menarik kami mundur. Bahkan mungkin diri kami sendiri pun seringkali menuduh diri kami. Tolong kami ya Tuhan untuk terus mencintai dan mengasihi Tuhan. Tolong kami untuk memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan setiap hari. Bahkan ketika orang lain pun tidak ada di samping kiri kanan kami, ketika kami hanya berdua dengan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk duduk diam dan mendengar apa yang Tuhan ingin kami lakukan.
Pada hari ini ya Tuhan, kami bersama-sama dengan jemaat Tuhan, kami rindu untuk dibentuk kembali melalui firman-Mu. Hamba-Mu hanyalah alat, Engkaulah yang sesungguhnya yang berbicara kepada setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu jemaat. Selamat malam Bapak Ibu jemaat juga yang mengikuti via Zoom. Bapak Ibu, saudara-saudari, di dalam tahun yang baru ini kita bersepakat kita membahas buku yang ditulis oleh Timothy Keller, di mana dia adalah seorang penulis yang sangat populer dan sangat baik. Dan judul bukunya itu Bapak Ibu yaitu tentang doa gitu ya. Nah, minggu lalu Bapak Ibu Pak Aroma sudah membahas bagian masih di dalam bab yang pertama. Sudah membahas bagian 1. Hari ini temanya yaitu kebutuhan akan doa. Kalau Bapak Ibu yang punya bukunya halaman 21 sampai 26 ya. Bapak Ibu jemaat, next. Ketika Timothy Keller menulis buku ini, ternyata Bapak Ibu tidak ada yang sudah ahli di dalam doa ya. Bapak Ibu saudara-saudari, dia menulis bahwa dirinya sendiri cukup bergumul tentang doa ini. Bayangkan Bapak Ibu seorang teolog, penulis buku, dia juga dosen di bagian barat sana di Amerika gitu ya. Dia adalah seorang dosen yang sangat populer juga dan buku-bukunya begitu banyak sekali. Dia menceritakan di dalam bukunya Bapak Ibu saudara-saudari, di dalam bab yang kedua itu, dia cukup bergumul untuk berdoa. Lalu di dalam bagian itu ketika hendaknya, jadi ceritanya dia sudah bergumul, lalu dia adalah orang yang dia mengakui bahwa dirinya adalah seorang pendoa Bapak Ibu saudari. Tetapi sebelum itu Bapak Ibu saudari, dia orang yang sangat malas berdoa. Dia orang yang sangat tidak mau berdoa. Bahkan dikatakan ketika dia memulai sudah selesai kuliah, lalu ketika dia udah menulis buku dan segala macamnya, tiba-tiba di dalam satu masa di New York pada hari itu sedang terjadi pergolakan besar di dalam politik. Lalu kemudian Bapak Ibu saudari dan ada wabah penyakit pada waktu itu, lalu membuatnya saat itu sangat begitu goncang. Ditambah Bapak Ibu saudari, istrinya sendiri, Kathy, sedang mengalami penyakit namanya itu Crohn ya, yaitu radang usus. Di tengah situasi itu Bapak Ibu, radang usus yang sangat parah. Jadi di tengah situasi itu istrinya Timothy Keller ini mengajak disiplin berdoa setiap hari. Bapak Ibu saudari, mungkin kita sering gitu ya mengalami pengalaman seperti ini. Di saat kita sakit, lalu kita buru-buru berdoa. Ini pasti gara-gara aku tidak datang berdoa ini. Ini pasti gara-gara aku tidak rajin untuk bersekutu sama Tuhan. Tapi ternyata Bapak Ibu saudari, Kathy adalah seorang anak Tuhan, istri dari Timothy Keller, adalah orang yang sudah memiliki disiplin pribadi di dalam doa-doanya. Dan dia menegur suaminya yang seorang pelayan Tuhan ini, yang dia melihat kehidupan doanya itu tidak terlalu baik gitu ya. Jadi ketika suatu masa di New York Bapak Ibu saudari sedang mengalami pergolakan yang tidak mudah, kemudian istrinya sendiri mengalami pergumulan sakit gitu ya, radang usus yang cukup parah pada saat itu. Lalu Bapak Ibu saudari terjadi pergolakan di dalam diri Timothy Keller. Dia berkata, baru kamu berdoa gitu ya. Lalu istrinya berkata, kamu tidak tahu bahwa saya punya disiplin doa gitu ya. Jadi saya nggak bilang ke kamu tuh, wah saya berdoa gitu. Tapi saya melihat bahwa kehidupan doa kamu ini bermasalah gitu. Kata Kathy kepada dia, mungkin di dalam diskusi mereka gitu ya. Diskusi mereka berdua gitu ya. Jadi di buku itu dia ceritakan. Lalu dia berkata demikian Bapak Ibu saudari, dia bilang begini. Bayangkan ketika kamu harus divonis oleh dokter tentang suatu penyakit yang sangat mematikan. Lalu kamu disuruh oleh dokter mengkonsumsi obat setiap hari. Kalau kamu tidak meminum obat itu, maka kamu harus kembali lagi dari awal. Bapak Ibu saudari, ketika dikatakan seperti itu kepada Timothy Keller, istrinya Kathy berkata demikian, lalu dia berhenti sejenak. Iya ya. Dan dia berkata Bapak Ibu saudari, dia percaya bahwa ilustrasi bagaimana berdoa itu dipakai oleh Allah untuk menegur Timothy Keller pada hari itu. Dan dia percaya bahwa Roh Allah menggunakan kesederhanaan dari momentum itu untuk mereka serius melakukannya.
Dimulai dari situ Bapak Ibu Saudara-saudari, doa tidak pernah mereka lupakan. Bahkan saat jauh, mereka berdoa lewat telepon gitu ya, disaksikan begitu. Dan Timothy Keller banyak mengeksperimen pada akhirnya tentang doa setelah dia mengalami hal itu sendiri, dan lahirlah buku prayer ini Bapak Ibu Saudara-saudari. Di dalam cerita itu Bapak Ibu Saudara-saudari, dia mengatakan intinya bahwa faktanya kadang kita tidak mampu untuk melakukannya. Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika orang berdoa itu Bapak Ibu Saudara-saudari, banyak sekali orang malas gitu ya. Bahkan dia mengatakan kadang kita tidak mampu untuk melakukannya. Lanjut. Bapak Ibu Saudara-saudari, next. Pasti di dalam pemikiran kita, di dalam bukunya itu, lalu dia mengatakan pasti setiap orang pernah punya di dalam pikiran, bahkan di dalam hatinya, tentang pernyataan seperti demikian. Tidak ada gunanya untuk berdoa. Ngapain berdoa? Tuhan tidak menjawab doaku. Ngapain aku terus menerus berdoa? Lalu ada yang juga mengatakan, bagaimana aku harus berdoa? Ini sering muncul di dalam pikiran kita sebagai manusia. Timothy Keller berkata demikian. Lalu di dalam bukunya itu Bapak Ibu Saudara-saudari, dia mengutip seorang penulis novel yang bernama Flannery O'Connor. Di dalam sajak-sajaknya, ini adalah seorang anak Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari. Ternyata Flannery ini Bapak Ibu Saudara-saudari juga bergumul bagaimana agar ia disiplin di dalam berdoa. Dan di dalam perenungannya Bapak Ibu Saudara-saudari, dia mengatakan bahwa ketika dia mengutip Flannery O'Connor ini Bapak Ibu Saudara-saudari, dia mengatakan seperti demikian. Flannery ini menyadari ketika ia ada di dalam masa bergumul, bagaimana agar ia disiplin di dalam doa. Flannery ini melihat apa yang juga Bapak Gereja Augustine, yang di dalam jurnalnya dia lihat dengan jelas di dalam jurnal doa Bapak Agustin, bahwa hidup yang baik bergantung pada penataan ulang arah kasih kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, dia mengatakan bahwa ketika dia bergumul di dalam doa-doanya, sesungguhnya bagaimana kita mempunyai keteraturan di dalam disiplin di dalam doa. Kalau kita punya pemahaman Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa kita itu perlu ditata. Dan kasih kita yang kita mengatakan mungkin, udahlah aku sudah tahu tentang Allah. Aku tahu bagaimana Allah yang maha tahu. Atau mungkin kita yang bergumul, untuk apa aku berdoa? Toh juga doaku gitu-gitu aja. Buktinya orang sakit didoain nggak sembuh-sembuh gitu ya. Bapak Ibu Saudari, dia mengatakan bahwa harusnya orang-orang percaya itu terus bergantung kepada Allah. Dan ketika dia berdoa, sesungguhnya bukan jawabannya yang penting. Justru ketika orang berdoa, terjadi penataan ulang kasih. Ketika berdoa, di sana juga iman itu ditumbuhkan. Lalu dia mengatakan, Bapak Ibu Saudari, di dalam jurnalnya Flannery ini, dia mengatakan bahwa salah satu yang menarik orang mundur untuk terus bersekutu dengan Allah, yaitu kita lebih mengasihi kesuksesan lebih daripada mengasihi Allah dan sesama kita. Bagaimana gitu muncul Bapak Ibu Saudari? Ketika doa kita tidak dijawab, saya berdoa tentang kesuksesan, tapi toh Tuhan juga tidak menjawab. Saya berdoa supaya jabatan saya semakin naik, tapi toh juga tidak Tuhan menjawab. Saya berdoa ini itu, tapi Tuhan tidak menjawab. Ini dialami oleh Flannery, Bapak Ibu Saudari, bahkan ketika dia berdoa, bagaimana novelnya itu semakin melejit gitu ya pada masa itu. Justru pada saat itu Bapak Ibu Saudari, novelnya itu jatuh. Dan dia mengalami down yang sangat luar biasa. Dan ketika dia memahami tentang doa itu, dia berkata bahwa justru ketika dia berdoa, dia mengetahui bahkan ketika berdoa itu bukan berarti Tuhan akhirnya menjatuhkan dia. Justru di sana Tuhan menegur Flannery bahwa dia menggunakan segala cara untuk meraih kesuksesannya itu. Dan pada akhirnya Bapak Saudara, dia menyadari begitu banyak dosa di dalam hatinya. Yang pada akhirnya dia berkata ketika dia terus bergantung kepada Tuhan, ada yang salah di dalam penulisannya kali itu. Bapak Ibu Saudari, bagi Flannery O'Connor menyadari ketika ia tidak ada di dalam hubungan yang baik dengan Allah, hal itu membuatnya menjadi seniman yang lebih buruk. Dan dia mengatakan, Bapak Ibu, ketika Timothy Keller mengutip hal ini, sesungguhnya banyak sekali manusia, banyak sekali kita
salah paham kepada Allah. Ada yang mengatakan doa itu untuk supaya Tuhan memenuhkan apa yang sedang tidak ada gitu ya. Bukan Bapak Ibu Saudara-saudari. Timothy Keller mengatakan, bahkan mengutip bagian ini kepada kita, memberitahu kepada kita bahwa sesungguhnya di dalam doa itu kita bertumbuh di dalamnya. Justru di sana Tuhan juga menegur kita, bukan hanya melalui firman Tuhan. Justru ketika kita berdiam diri di situ, kita melihat dosa di dalam diri kita. Dan sesungguhnya membuat kita lebih bertumbuh dan semakin bertumbuh. Bapak Ibu Saudari, di dalam proses itu Flannery bergumul tentang hal itu. Ketika dia menyadari bahwa dirinya adalah seorang penulis, dia menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Dan justru ketika Tuhan mengizinkan terjadi, dia harus jatuh, sangat-sangat jatuh. Dia melihat di sana bahwa Tuhan sedang merubah keangkuhannya, keegoisannya. Dan satu-satunya untuk melawan godaan dosa itu di dalam hatinya. Dan dia juga beriman, Bapak Ibu Saudara ya, bukan sekedar kayak ya udahlah Tuhan sudah menghajarku udah habis-habisan. Ketika dia menyadari hal itu, dia cepat-cepat berubah, lalu dia kembali membangun karirnya itu. Lalu dia menata ulang kehidupannya yang konstan dan juga jiwanya di dalam doa. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam dia bergumul juga bagaimana ia berdisiplin di dalam doa. Dia ternyata terus bagaimana supaya Flannery ini menjadi orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam doa itu sendiri. Dia berusaha meninggalkan kebiasaan yang tidak dewasa di dalam pikirannya, seperti yang dikutip oleh Timothy Keller tadi. Tidak ada gunanya berdoa. Tuhan tidak menjawab doaku. Sesungguhnya sia-sia aku berdoa. Doa gitu-gitu aja, nyanyi doa lagi gitu ya, doa pribadi lagi. Padahal gitu mungkin kita pun udah hafal gitu ya. Bukan seperti itu katanya. Kita harus meninggalkan kebiasaan yang tidak dewasa di dalam pikiran itu. Justru ketika datang berdoa, di sana kita dikatakan pun digugurkan dosanya. Kita melihat diri kita. Dan Tuhan pun tahu apa yang kita butuhkan, Bapak Ibu Saudara-saudari. Itu yang dikutip oleh Timothy Keller. Bapak Ibu Saudara-saudari, dari kisah Flannery yang dikutip oleh Timothy Keller sendiri, kita bisa belajar, Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa doa bukan sekedar penjelajahan sunyi atau subjektivitas kita sendiri. Doa bukan sekedar penjelajahan yang sunyi, Bapak Ibu Saudara-saudari, atau subjektivitas dari pikiran kita sendiri. Tetapi Flannery berkata demikian, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita bersama dengan pribadi yang lain. Dan ia adalah yang unik. Allah adalah satu-satunya pribadi yang darinya kita tidak bisa menyembunyikan apapun dia katakan. Justru ketika berdoa, di sana kita bersama-sama dengan Allah. Nah ini dia katakan bahwa ini bentuk dari iman itu sendiri. Ketika kita berdoa, Bapak Ibu Saudari, apakah kita yakin dan sadar bahwa kita sedang berbincang kepada Allah, bukan kepada sesama kita? Justru itu yang membuat kita, Bapak Ibu Saudari, hati ini menghargai dan juga terus rindu untuk datang berdoa di hadapan Allah. Dan dikatakan di hadapannya, tak terhindarkan lagi bahwa kita melihat diri kita sendiri dalam terang baru yang unik. Karenanya Bapak Ibu Saudari, doa menuntun kepada pengetahuan akan diri yang mustahil diperoleh dengan cara lain. Kemudian Bapak Ibu Saudari, dia menemukan cara berdoanya gitu ya. Dia menemukan di dalam perenungannya, karena Flannery ini sungguh-sungguh bergumul Bapak Ibu Saudari, bagaimana ia harus berdoa gitu ya. Dia menemukan Bapak Ibu Saudari, temukan dan terus berjuang untuk terus berdoa di hadapan Allah. Ternyata Bapak Ibu Saudari, kita gitu ya, kita mengikuti tradisi gitu ya, harus lipat tangan, tutup mata gitu ya. Ya, mungkin kalau di bagian ini maksudnya ketika kita sama-sama di dalam berjemaat, kita bisa demikian Bapak Ibu Saudari. Tapi dia mengatakan bahwa ada kalanya Bapak Ibu Saudari, Flannery ini bergumul dengan dirinya sendiri. Jadi dia butuh untuk apa, dia berpikir, dia bertanya bahkan kepada bapak-bapak gereja pada waktu itu, apakah boleh nggak sih kalau saya itu berdoa seperti layaknya bercakap-cakap seperti antara teman gitu ya. Nanti dibilangnya saya nggak menghargai Allah gitu ya, kurang ajar sama Allah gitu. Tapi dia mengatakan Bapak Ibu Saudari,
Dia menemukan cara berdoanya dengan membuatnya seperti jurnal gitu ya. Ketika kami belajar gitu ya, ketika kami belajar tentang spiritualitas, Bapak Ibu Saudari, bahkan ketika saya di STT gitu ya, saya baru tahu gitu ya, mungkin Bapak Ibu Saudari sudah tahu gitu. Kami diajar untuk berdoa. Kami baca Alkitab, lalu kami duduk, lalu kami berjalan ketika kami di Bogor gitu ya, kami retreat, lalu kami keluar, lalu kami berjalan Bapak Ibu Saudari, lalu kami berbincang secara pribadi dengan Allah di dalam hati kami, dan juga ketika kami berkata-kata. Justru itu memberikan kehangatan gitu ya. Jadi nggak melulu kita tutup mata, kita lalu berdoa, berbincang harus kata-kata yang baik gitu ya. Ketika kita sendiri Bapak Ibu Saudari, selayaknya kita berbicara kepada Bapa. Kita bisa memanggil dia Bapa kita karena dia telah menebus kita. Yang penting Bapak Ibu Saudari, kita nggak kurang aja sama Allah ya. Tapi kita membangun relasi itu dengan intim. Mungkin kita seperti curhat gitu ya kepada Allah. Flannery ini Bapak Ibu Saudari, dia menulis di dalam jurnalnya itu, dia menulis dalam hariannya itu apa-apa saja yang dia doakan gitu ya. Lalu itu seperti sebuah jurnal. Ada kalanya ketika hatinya begitu, rasanya itu tidak selamanya Bapak Ibu kita itu menggebu-gebu gitu ya kepada Allah gitu ya, tidak selamanya. Tapi ketika itu menarik mundur, karena kadang-kadang dia mengatakan demikian. Ketika kita ada rasa malas, kemudian ada masalah menumpuk, kadang-kadang itu membuat kita ragu datang kepada Tuhan gitu ya. Lalu dia datang dan dia duduk berdiam diri. Lalu dia layaknya bercakap-cakap kepada Allah. Dan itu membuatnya berhasil gitu ya melakukan disiplin doa itu. Bapak Ibu Saudari, doa ketika kita berkumpul di tengah-tengah jemaat, mungkin kita berdoa, kita lipat tangan, kita tutup mata agar kita fokus kepada Allah. Dan itu memang cara yang benar. Tetapi kalau memungkinkan kita layaknya bercakap-cakap dengan Allah, itu juga sangat bisa Bapak Ibu Saudari. Bahkan kalau kita mau membangun disiplin itu dengan menuliskan jurnal, Flannery dan juga Timothy Keller pun menyarankan hal demikian Bapak Ibu Saudari. Bisa berdoa seperti layaknya di tengah jemaat. Bisa sekali loh kita duduk menedah. Itu juga sangat bisa Bapak Ibu Saudari. Tidak susah. Kalau mama dibilang ama kan, kalau ama yang beli daster itu udah ama beli setengah lusin. Teman dan sahabat Tahu dia kan, kalau dari dia mengatakan demikian dalam tulisannya di dalam jurnal ya Bapak Ibu Saudari. Dia benar-benar posisi bagaimana dan disiplin di dalam berdoa Bapak Ibu Saudari. Dia mengatakan demikian. udah dibeli amat dengan Tidakkah ada orang yang bisa mengajariku untuk berdoa? Lalu dia mengatakan bahwa hari-hari ini jutaan orang itu Bapak Ibu Saudari banyak sekali mengalami hal ini. Mungkin kita sama-sama yang kayak copot itunya. Bagaimana supaya setiap hari saya bisa berdoa sebelum saya bekerja, sebelum saya disibukkan dengan ini dan itu. Mama, bagaimana dicari ini? Bapak Ibu Saudari, dia mengatakan demikian. Tidak ada satu orang pun yang mampu melakukannya tanpa ada komitmen dan dia mau. Udah lagi. Enggak menulis nih. Ya, sebentar Bapak Ibu ya. Ayo. Kita yang belum mute bisa mute dulu. Oke. Bapak Ibu Saudari, untuk apa Timothy Keller ini Bapak Ibu Saudari mengutip Flannery ini? Karena dia melihat bahwa Flannery ini Bapak Ibu Saudari bergumul tentang disiplin di dalam doa. Dan dia menemukan di tengah-tengah jemaatnya, hal ini pun digumulkan oleh jemaat. Bagaimana sih berdoa? Lalu dia mengatakan tidak ada yang bisa mengubah hal itu selain komitmen di dalam diri kita. Menanggalkan pikiran-pikiran yang tidak dewasa tadi. Untuk apa saya berdoa? Toh juga setiap berdoa itu aja yang didoakan. Aku lihat juga nggak ada yang sembuh. Bukan itu sebenarnya yang dikatakan oleh Timothy Keller.
untuk membawa kita semakin hari berdisiplin di dalam doa. Dia mengutip Flannery ini yang sungguh-sungguh memang bergumul bagaimana harus berdoa. Dia mengatakan, Bapak Ibu Saudara-saudari, tidak ada yang bisa mengubah hal itu selain kita terus berjuang. Terus mengubah diri dan mengusahakan. Sehingga dia itu Flannery tadi, Bapak Ibu Saudara-saudari, dia berusaha karena dia orangnya tidak bisa menutup mata terus-menerus gitu ya. Mungkin di ibadah dia bisa gitu. Tapi ketika di dalam kesehariannya dia bukan tipe orang yang seperti itu gitu ya. Jadi dia pun bertanya kepada bapak-bapak gereja pada waktu itu, Flannery ini. Dan mereka mengatakan boleh kok. Ketika kamu membangun relasi yang intim dengan Tuhan, kamu boleh berbicara secara pribadi dengan Allah. Justru di sana dia menemukan kenyamanan. Lalu dia berusaha lagi ketika itu tidak berhasil mungkin, lalu dia juga menulis jurnal. Lalu dia mencatat gitu Bapak Ibu Saudara-saudari, apa sih yang dia doakan. Bapak Ibu Saudara-saudari, ada seorang hamba Tuhan yang saya kenal gitu ya, yang mengajarkan saya tentang berdoa juga ya. Dia mengatakan dia punya buku satu agenda gitu ya. Satu agenda, lalu ketika kami kunjungan Bapak Ibu Saudara-saudari, dia mencatat doa-doa dari jemaat itu, lalu itu membuatnya disiplin di dalam doa. Lalu dia menceklis doa-doa yang dijawab oleh Tuhan. Dan itu membuatnya bersemangat. Bapak Ibu Saudara-saudari, inilah dia mengatakan demikian ya. Dulu saya bergumul sekali bagaimana berdoa, tetapi dengan cara-cara hal itu membuat saya semakin berdisiplin. Mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari melihat sendiri gitu ya. Apa sih? Saya ini tipe orang yang seperti apa kalau di psikologi gitu ya. Ada spiritualitas Bapak Ibu Saudara-saudari juga mengajarkan kami pada waktu itu ada orang yang visual gitu ya. Ada orang yang diiringi oleh lagu pujian itu doanya semakin mantap gitu ya. Saya pun orang yang seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ketika saya berdoa, saya memutar instrumen gitu ya supaya saya tidak ngantuk gitu ya. Dan saya jadi malas gitu ya. Udah doa, ya Tuhan terima kasih untuk hari ini, amin gitu ya. Ada orang Bapak Ibu Saudara-saudari, dosen kami yang mengajarkan bagaimana berdoa. Dia membaca Mazmur, lalu di dalam Mazmur-Mazmur itu dia angkat doa-doa yang memang dekat dengan kehidupannya. Kalau kita lihat kan Mazmur itu Bapak Ibu Saudara-saudari itu berbicara tentang suara hati manusia, tentang pergumulan. Ketika dia tidak bisa berdoa dengan cara seperti orang pada umumnya, dia berusaha Bapak Ibu Saudara-saudari. Dia mengenal dirinya dan bagaimana supaya dia itu bisa berdoa. Jadi dia membaca Mazmur, lalu dia berdoa dari bagian-bagian itu. Dan memang Mazmur kan berbicara tentang pergumulan hidup manusia. Dan itu hanya cara-cara Bapak Ibu Saudara-saudari. Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika Timothy Keller mengutip Flannery ini, tujuannya membawa kita untuk melihat bagian ini. Ternyata banyak orang juga kok yang bergumul tentang doa ini. Dan di akhir dari novel itu dia berkata, dulu ketika aku ingin berdoa, aku mengatakan, tolong dong, siapa yang bisa mengajari aku untuk berdoa? Lalu dia mengatakan di akhir bukunya, saya sudah menemukan bagaimana berdoa. Itu yang dikutip oleh Timothy Keller. Bapak Ibu Saudara-saudari, kemudian Timothy Keller mengatakan demikian, ketika dia bertemu dengan John Owen, ketika membantunya di dalam memaparkan teologi kuliah sama rekan-rekannya pada waktu itu tentang Injil. Lalu di dalam penelitian mereka itu mengatakan demikian, bahwa dasar dari doktrin kekristenan itu tidak bisa dipisahkan dari doa. Di mana di sana Bapak Ibu Saudara-saudari, kita pun dituntut oleh Tuhan untuk mendoakan mereka yang belum percaya. Di dalam doa-doa kita pun harusnya bersuara juga di sana orang-orang yang masih belum mengenal Tuhan. Dia mengatakan bahwa pengalaman akan kuasa Injil itu tidak dapat dilepaskan dari doa itu sendiri. Dan pengakuan iman ada di sana. Karena ketika berdoa sesungguhnya itu juga ekspresi iman dari orang percaya. Pengalaman inti akan kuasa Injil dapat terjadi hanya melalui doa. Baik secara bersama-sama di tengah kumpulan jemaat seperti ini, maupun secara pribadi. Bapak Ibu Saudara-saudari, kemudian Timothy Keller, Bapak Ibu Saudara-saudari, mengutip penulis Murray gitu ya, yang mengatakan dan membandingkan di dalam 1 Petrus 1 ayat 8. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia. Sekalipun sekarang kamu tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Dia mengatakan Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika kamu berdoa,
Kita itu tidak berdoa kepada Allah yang mati. Kita berdoa kepada Allah yang hidup. Seharusnya orang Kristen membangun relasi dengan Allah yang telah menyatakan dirinya itu tidak membosankan. Umat Kristen memiliki hubungan kasih yang jelas dengan pribadi itu. Kita bisa memanggil dia Bapa. Kita bisa bercakap-cakap dengan dia karena dia pun telah mengampuni setiap kita. Tidak ada batasan lagi. Seperti di perjanjian lama harus ada imam. Sekarang kita bisa berdoa dengan Allah secara pribadi. Bapak Ibu saudara-saudari, kebutuhan akan doa bagi setiap orang percaya dikatakan oleh Timothy Keller adalah paling sangat-sangat urgent gitu ya. Orang yang tidak berdoa, yaitu dia berhenti bernafas, dia katakan. Bagaimana kita membangun pribadi dengan Allah, yaitu di dalam kita bercakap-cakap dengan dia. Hubungan orang Kristen semakin dalam ketika dia berdoa. Lalu Timothy Keller dalam bukunya, dia mengakhiri Bapak Ibu Saudari, dia mengatakan, lalu bagaimana kita belajar berdoa? Dia pun mengatakan demikian Bapak Ibu Saudari, ketika dia belajar bagaimana berdoa, dia melakukan seperti yang dosen kami lakukan itu. Mungkin dosen kami itu pun belajar dari Timothy Keller ini gitu ya. Dia mengatakan bahwa saya pun berdoa seperti apa yang disuarakan oleh sang pemazmur. Ketika hati ini begitu malas untuk berdoa, saya mempunyai disiplin membaca mazmur, dan di dalam mazmur itu terdapat bagaimanapun suara hati orang-orang, bagaimanapun suara hati saya. Karena mazmur itu berisi tentang pergumulan hidup, bagaimana suara hati orang yang berseru-seru kepada Allah. Dan dia mengambil beberapa bagian yang memang menjadi pergumulannya pada hari itu, bahkan pergumulan orang lain gitu. Kedua, Bapak Ibu Saudari, bagaimana dia men-sharingkan, bagaimana dia memiliki waktu doa yang begitu disiplin. Dia menyisipkan waktu meditasi pribadi sebagai disiplin transisional antara waktu membaca Alkitab dengan waktu berdoa. Jadi dia melakukan meditasi gitu ya. Dia memutar lagu, lalu dia berdoa, berkata-kata kepada Allah. Itu cara dari Timothy Keller. Kemudian yang ketiga, dia berusaha sekuat tenaga. Bapak Ibu Saudari, dia mengatakan sekuat tenaga. Ini komitmen Bapak Ibu Saudari. Dia berkomitmen berdoa di pagi hari dan sore hari. Dia mengatakan tidak hanya saya berdoa di pagi hari, tetapi juga sore hari. Lalu keempat, dia memulai berdoa dengan pengharapan yang jauh lebih besar. Ketika mungkin di dalam hatinya, untuk apa sih saya berdoa? Doa-doa saya yang 3 tahun yang lalu pun belum dijawab sama Tuhan. Untuk apa sih saya berdoa? Untuk apa saya berdoa? Saya pun bergumul, nggak dijawab oleh Tuhan. Sakit saya mau disembuhkan kok. Tapi Timothy Keller berkata, ketika pun Timothy Keller ini Bapak Saudari, dia memiliki kanker tiroid atau apa. Pokoknya dia telah divonis kanker gitu ya. Dan tahun kemarin dia mengumumkan di IG-nya bahwa dia sudah benar-benar pulih gitu ya. Beberapa tahun Bapak Ibu Saudari dia bergumul dengan kanker gitu ya, dan baru pulih tahun lalu. Saya membacanya pada hari itu. Bapak Ibu Saudari, dia mengatakan ketika godaan menarik saya mundur, untuk apa kamu berdoa tim? Kanker kamu aja semakin merajalela gitu ya. Tapi dia terus berusaha, dia membangun doa yang penuh pengharapan kepada Allah. Lalu Bapak Ibu Saudari, dia mengatakan setiap perubahan membutuhkan waktu untuk menghasilkan buah. Setelah Timothy Keller menjalani praktik ini, bahkan dia belajar juga Bapak Ibu Saudari, 2 tahun pertama dia melihat bagaimana terobosan imannya. Bahkan dia mampu mengesampingkan kondisi senang dan sukar sejak saat itu. Ia menemukan rasa manis yang baru di dalam Kristus. Selain juga rasa pahit yang baru juga karena melihat hati secara lebih jelas dalam terang yang baru melalui doa. Lalu dia mengatakan yang terakhir kalinya Bapak Ibu Saudari tentang kebutuhan akan doa. Tidak ada seorang pun yang tidak membutuhkan doa. Dia mengatakan doa adalah satu-satunya jalan untuk memasuki pengenalan diri yang sejati. Yaitu mengenali diri, bagaimana kita mengenali diri kita sendiri Bapak Ibu Saudari, dia katakan di dalam doa. Kemudian dia mengatakan doa menjadi jalan utama supaya kita mengalami perubahan yang mendalam hari demi hari.
Yaitu ketika berdoa, kita sesungguhnya di sana menata ulang arah kasih kita kepada Allah. Kemudian doa adalah sarana yang dipakai Allah untuk memberikan begitu banyak hal yang tidak terbayangkan yang disediakannya bagi kita. Lalu dia mengatakan demikian, Bapak Ibu Saudara-saudari, doa adalah jalan untuk semakin mengenal Allah dan jalan yang membuat kita akhirnya memperlakukan Allah sebagai Allah. Ketika saya membaca bagian ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika Timothy Keller mengatakan doa adalah jalan untuk semakin mengenal Allah dan jalan yang membuat kita akhirnya memperlakukan Allah sebagai Allah. Itu betul-betul menegur saya secara pribadi, Bapak Ibu Saudari. Kita memperlakukan Allah sebagaimana Allah, Bapak Ibu Saudari, ketika kita beriman. Di dalam doa itu sebenarnya kita diajar untuk beriman kepada Allah, bergantung kepada Allah. Kemudian doa adalah kunci menuju segala sesuatu yang perlu kita lakukan dan wujudkan di dalam hidup ini. Dia mengatakan kita harus berdoa dan terus belajar berdoa. Wajib bagi kita untuk berdoa. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah melalui bagian ini kita diingatkan kembali bahwa kita itu butuh doa. Kemudian kita diingatkan untuk mengusahakan. Kalau memang mungkin kita tidak bertahan gitu ya, bagaimana berdoa, bagaimana berdoa bercakap-cakap dengan Allah. Mungkin kita melihat bagaimana sih supaya saya bisa berdoa dengan cara-cara yang seperti dia bagikan tadi. Mungkin dengan kita mencatat, mungkin kita berdoa dengan ada lagu gitu ya. Atau mungkin kita juga mencatat doa-doa kita, lalu misalnya hari Senin kita berdoa untuk apa. Hari Selasa kita berdoa untuk apa? Bukan hanya untuk diri kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita belajar lebih dalam lagi tentang doa, doa itu juga tidak egois ya. Kita lagi, ya Tuhan tolong kami, makanan kami ya Tuhan, anak-anak kami ya Tuhan, ini kami ya Tuhan. Tidak Bapak Ibu Saudari, tapi kita mendoakan orang lain. Mendoakan di mana Tuhan juga tempatkan kita. Mendoakan saudara-saudara kita, tetangga kita. Mendoakan orang lain, bukan hanya kita, dan kita lagi gitu ya. Tidak sedemikian. Lalu Bapak Ibu Saudari, kita melihat nanti di akhir tahun gitu ya. Tidak mungkin gitu ya, tidak ada yang dijawab oleh Tuhan. Tapi manusia ini Bapak Ibu Saudari sering lupa. Tapi kalau kita udah belajar melis gitu ya, kita melihat Tuhan udah jawab ini. Paling tidak Bapak Ibu Saudari di akhir tahun nanti kita melihat, ya ternyata Tuhan sudah menjawab doa saya yang ini. Jadi tidak melulu Tuhan tidak jawab doa saya gitu ya. Atau mungkin kita melihat juga di dalam doa-doa itu ada hal-hal yang Tuhan tegur dan kita langsung mencatatnya. Bapak Ibu Saudari, Tuhan tidak lagi berbicara kepada kita dengan langsung berbisik di telinga kita ya. Miss Enita, hari ini kamu begini-begini. Nggak mungkin Bapak Ibu Saudari. Tapi kita mengalami persekutuan di dalam Tuhan ketika kita berdoa. Di dalam doa itu juga Tuhan mungkin menegur kita. Mungkin ketika kita berdoa ini dan itu, mungkin Tuhan bilang, itu kehendakmu sendiri anakku. Kita mencatatnya gitu ya. Kita mengusahakan gitu. Bagaimana, dia mengatakan begini Bapak Ibu Saudari, Timothy Keller dalam bukunya ini, tidak ada seseorang yang bisa mengubah diri kamu, disiplin kamu, kalau bukan kita sendiri yang berusaha dan juga berjuang. Dia terus mengingatkan bahwa ingat, ketika kita berhenti berdoa, itu berarti kita berhenti memperlakukan Allah sebagai Allah itu sendiri. Bapak Ibu Saudari, biarlah firman Tuhan hari ini kembali menguatkan setiap kita, menolong setiap kita. Tapi sebelumnya kita akan berdiskusi Bapak Ibu Saudari di dalam kelompok sekitar 10 sampai 15 menit lah ya. Untuk Bapak Ibu yang di Zoom ada PPT-nya bisa ditampilkan yuk. Ditampilkan PPT-nya, ada pertanyaan nanti minta dengan kasih Miss Lady atau Mr. Pongki yang mengarahkannya, yang memimpin sharing, sementara kami juga yang di gereja akan berdiskusi sebentar gitu ya. Bisa Miss Lady atau Mr. Pongki, bisa ditampilkan ya PPT-nya. Oh udah. Di sini belum muncul ya. Nggak muncul nanti. Oke Bapak Ibu yang di gereja kita berhitung 1 sampai 4, kita buat 4 kelompok, bantian juga. Kita berhitung 1 sampai 4. 1, 4, 1, 4 gitu ya. 1 sampai 4. Boleh dimulai, Bang? 1, 2, Kak Clara.
Lanjut. Lanjut. Ibu Nadina, 1, 2, 4. Oke, 1. Ya, kita yang satu bergabung dengan kelompok 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 gitu ya. Oke. Berarti bagian Miss Lady bisa mulai memimpin, Miss Lady atau Mr. Haji? Bisa. Oke, jadi yang di Zoom satu kelompok ya, dan di sini satu kelompok ada 4 juga. Nanti kita bertemu lagi 10 menit kemudian. Terima kasih, Miss Lady. Iya, sama-sama. Gitu, Pak.